Ibu bapak, saudari dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, kembali kita berjumpa dan saat ini kita akan bersama memasuki pendadaran mandiri untuk kita bersama-sama mengambil bagian di dalam undangan Tuhan untuk mengikuti sakramen perjamuan yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 di dalam 2 kali ibadah. Yang pertama adalah ibadah pukul 8.30 WIB dan yang kedua adalah pukul 17.00 WIB, di mana keduanya akan menggunakan pengantar bahasa Indonesia. Dan sebelum bersama kita memasuki sakramen perjamuan itu, saat ini kita akan bersama mempersiapkan diri kita, mempersiapkan batin kita untuk kita boleh dilayakkan oleh Tuhan di dalam memasuki sakramen perjamuan itu. Sebelum bersama kita merenungkan sabda Tuhan, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Di dalam ketidaklayakan kami Tuhan, kami bersyukur Tuhan mengundang kami. Tuhan tidak melupakan kami. Untuk kami masuk di dalam sakramen perjamuan-Mu sebagai penghayatan kami akan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kami. Dan kiranya Tuhan, kami saat ini hendak mempersiapkan diri kami. Semoga Engkaulah yang senantiasa hadir bagi kami, supaya kami dapat mempersiapkan diri kami dengan sungguh-sungguh melalui firman yang akan kami renungkan bersama. Hadirlah bagi kami Tuhan, berfirmanlah atas kami, karena kami bersama siap untuk mempersiapkan diri kami. Terpujilah nama-Mu ya Kristus, kini dan selamanya. Amin. Sebagai dasar di dalam kita melakukan pendadaran atau persiapan diri kita pada saat ini, kita akan merenungkan firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Kejadian pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-4b sampai dengan ayat yang ke-7. Kejadian 2 atau Kejadian pasal 2, ayat 4b sampai dengan ayat yang ke-7, yang demikian sabda Tuhan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di ladang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Karena itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Demikianlah pembacaan sabda Tuhan, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan dan memeliharanya. Haleluya. Pernahkah kita bertanya tentang untuk apa sih sebenarnya kita itu diciptakan? Untuk apa manusia diciptakan? Sebenarnya apa tujuan Allah menciptakan kita? Mungkin itu pertanyaan-pertanyaan yang sedikit banyak pernah kita keluarkan atau pernah kita pikirkan dalam pemikiran kita, dalam refleksi kita ketika kita mencoba merefleksikan, ngopo sih kok manusia itu perlu diciptakan? Kenapa sih? Apa sih urgensinya? Pentingnya apa? Gitu. Nah, Ibu Bapak dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, jika kita membaca pada teks ini, teks Kejadian ini atau teks pasal tentang penciptaan ini, versi yang ayat atau pasal kedua, dikatakan bahwa pada waktu itu belum ada tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Salah satunya adalah alasannya karena Allah belum menurunkan hujan dan juga tidak ada orang yang merawat atau mengupayakan kehidupan pada waktu itu. Tetapi kemudian pada akhirnya Allah menciptakan manusia, Allah membentuk manusia dari debu tanah dikatakan, dan menghembuskan nafas kehidupan di dalam hidung manusia itu sehingga hiduplah dan menjadilah atau terciptalah manusia itu. Nah, dari teks ini bisa diketahui bahwa alasan kenapa manusia itu diciptakan salah satunya adalah untuk kemudian mengupayakan kehidupan, merawat kehidupan segala ciptaan yang ada. Bagaimana manusia ada, itu adalah untuk menunjang kehidupan ciptaan yang lain.
Itu tujuannya kalau dalam teks ini, untuk merawat kehidupan, untuk memelihara kehidupan seluruh ciptaan. Tetapi yang menjadi persoalan adalah ketika yang terjadi saat ini justru sesuatu yang ironi. Ketika manusia diciptakan untuk memelihara, ketika manusia diciptakan untuk merawat kehidupan ciptaan lain, tetapi yang kita lakukan sebagai manusia adalah merampas kehidupan ciptaan yang lain, menghancurkan kehidupan ciptaan yang lain, menghancurkan lingkungan, menghancurkan alam sekitar kita dengan segala tingkah laku kita. Ada banyak hal yang sudah terjadi tentang penggundulan hutan, hutan yang menjadi kota yang baru, hutan yang kemudian menjadi tambang, atau kemudian tempat-tempat yang harusnya menjadi sebuah ekosistem, sebuah habitat, tetapi harus diganti menjadi sebuah kesenangan atau keuntungan untuk manusia, bahkan juga produksi sampah. Kalau sekarang ini di Jogja juga sampah di mana-mana, terakhir di Dembangan, di dekat lampu merah itu di separator juga banyak sekali sampah di situ, ataupun juga di Pingit juga banyak sekali sampah di pinggir-pinggir jalan begitu. Pertanyaannya adalah apakah itu adalah tujuan kita sesungguhnya? Atau kita sudah lupa tentang tujuan kita, yaitu untuk merawat dan memelihara kehidupan ciptaan yang lain. Perjamuan kudus saat ini atau sakramen perjamuan yang kita hayati menjadi bentuk pemeliharaan Allah bagi kehidupan kita. Bagaimana Allah mau merawat kehidupan kita, bagaimana Allah mau melindungi kehidupan kita, memelihara kita melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Hubungan kita dengan Allah diperdamaikan, hubungan kita dengan Allah dirawat kembali setelah sebelumnya rusak oleh karena ulah dosa kita. Itu adalah bukti bahwa Allah mau merawat kehidupan kita. Dan kita pun yang mengikuti sakramen itu, harusnya kita juga dalam kesadaran bahwa tujuan kita, tugas kita adalah untuk merawat dan memelihara kehidupan ciptaan yang lain. Bukan hanya alam sekitar kita, tetapi juga orang-orang di sekitar kita. Banyak cara untuk kita merawat kehidupan relasi kita dengan sesama. Menggosipkan mereka, terus mengkritik mereka dengan hal-hal yang negatif, atau membicarakan keburukan mereka, tentu itu bukan langkah untuk merawat. Tetapi justru itu sebaliknya adalah langkah kita untuk merusak relasi kita dengan mereka. Bukankah itu adalah sesuatu yang ironi bagi kita? Jika kita mau mengikuti sakramen perjamuan yang akan kita laksanakan bersama tanggal 16 Juni yang akan datang, mari kita memasuki sakramen itu dengan kesadaran bahwa kita diciptakan untuk merawat dan memelihara kehidupan seluruh ciptaan dan bukan melakukan tindakan yang ironi. Tuhan memberkati. Amin. Di dalam mempersiapkan diri kita, marilah kita bertanya kepada diri kita masing-masing. Ada 3 pertanyaan untuk kita menguji diri kita sebelum bersama kita memasuki sakramen perjamuan. Yang pertama adalah, apakah kita mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat, tetapi oleh karena anugerah Allah kita diselamatkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus? Yang kedua, apakah kita bersedia dan bersungguh-sungguh menjalani hidup baru di dalam kuasa Roh Kudus? Yang ketiga, apakah kita bersedia menjalani hidup dengan penuh syukur dalam persekutuan sebagai keluarga Allah? Marilah bersama kita menggumuli pertanyaan itu di dalam doa, dan mari bersama kita berdoa. Tuhan, inilah setiap komitmen kami, inilah setiap kesungguhan kami untuk kami mau merespon, mengikuti undangan Tuhan untuk kami memasuki sakramen perjamuan. Sakramen ini mengingatkan kami, Tuhan, bahwa Engkau menciptakan kami adalah untuk merawat kehidupan, untuk memelihara kehidupan ciptaan-ciptaan lain sekitar kami. Tetapi seringkali yang kami lakukan justru sesuatu yang ironi. Kami justru melakukan sesuatu yang sebaliknya. Bukan merawat, bukan memelihara, tetapi merusak dan menghancurkan. Inilah dosa kami, Tuhan. Inilah yang kami lakukan. Oleh karena itu kami mohon ampun kepadamu, ya Allah,
untuk setiap dosa yang sudah kami perbuat. Kami sudah mengingkari pada tujuan-Mu. Kami justru hidup di dalam tujuan kami sendiri. Oleh karena itu Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang melayakkan kami di dalam keberdosaan kami. Engkau yang mengampuni setiap dosa kami. Dan biarlah di dalam persiapan kami ini, kami pun juga boleh semakin menghayati untuk apa kami diciptakan. Dan kami bisa kembali kepada keutuhan tujuan-Mu menciptakan kami. Ya Bapa, kiranya perjamuan kudus yang akan kami hayati bersama juga semakin menambah kekuatan iman dan kesadaran kami untuk merawat kehidupan ciptaan-ciptaan lain di sekitar kami. Ya Bapa, kami menyerahkan untuk setiap persiapan kami. Biarlah Engkau yang menolong kami dan Roh-Mu yang kudus yang memampukan kami supaya kami bisa mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh. Di dalam nama-Mu ya Kristus, kami naikkan doa kami. Terima kasih Tuhan. Amin.